Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rajin sholat, kok makin jauh dari Allah. Ibadah yang benar itu akan merubah budi pekerti seseorang. Perbaiki sholatnya. Sudah lama ibadah, kok tidak menjadikan budi pekerti seseorang baik, maka ibadah itu hanya sebatas pencitraan saja. Ibadah kok hanya membuat budi pekerti lahir saja yang baik, tapi batin masih iri, dengki, hasad, benci, dendam, maka tanda ibadahnya hanya sebatas iklan saja. Ibadah yang benar itu akan merubah budi pekerti seseorang, lahir batin baik, makin baik, dan terus makin baik. Ibadah lahir batin akan menjadikan ucapan seseorang baik. Tidak akan ada ucapan fitnah, tidak akan ada ucapan gibah, hujadan, celaan, yang ada ucapan nasihat, zikir, bacaan tasbih, sholawat, dan kata-kata yang meneduhkan. Ibadah tangan yang lahir batin, jari yang biasa dipakai zikir, akan menuliskan kata-kata yang syarat makna, nasihat, ilmu, motivasi. Sebaliknya, jari-jari yang tidak dipakai zikir, akan menuliskan kebencian, adu domba, melaknat, menghujat, memfitnah, dan perbuatan keji lainnya. Sholat yang benar lahir batin itu akan mencegah orang yang menjalankan, tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Anggota badan kita itu adalah pengejawantahan keadaan ibadah kita sendiri. Kalau sudah benar ibadah kita, maka akan baik pula lahir batin kita. Makanya, banyak orang sholat, bukannya makin dekat dengan Allah, makin sholat, tapi makin jauh dari Allah. Hadis riwayat At-Tabari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat, lantas sholat tersebut tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, maka ia hanya akan semakin menjauh dari Allah. Sekarang, banyak orang saling menghujat, menghina, mencela, mencaci maki, mengadu domba dan lain-lain. Kita gak usah ikut-ikutan, mungkin diam itu lebih baik. Saya menulis nasihat, itu bukan untuk menunjukkan saya lebih berilmu atau lebih pintar, tapi saling memberi nasihat, watawasau bisobri, watawasau bil mal marhamah, saling memberi nasihat dalam kesabaran dan kasih sayang, itu perintah Allah. Jadi saya memberi nasihat, kalian kan juga bisa, mari mencari pahala di sisi Allah sebanyak-banyaknya, dan tiru cara hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menjaga lisan kita, berkata benar, menjaga hati selalu zikir, menjaga sholat tingkah laku yang dermawan. Menjadi setan, bertingkah laku seperti setan, mengumpat, mencaci, menghujat, memfitnah, mengadu domba, mencela, menghina, mempengaruhi, membisikkan was-was, mengajak kepada kemungkaran, bermuka dua, baik di depan, di belakang menikam, sombong, ujub, riak, dengki, gibah. Seandainya saya melakukan, saya juga pasti bisa, sebab itu lebih mudah, juga tak perlu membayar. Tapi apa hebatnya, bertingkah seperti itu, apa ndak membuang-buang waktu, kalau hanya untuk pergi ke neraka. Jika seseorang itu merasakan buah kemanfaatan amaliyahnya di dunia sekarang ini, itu sebagai tanda bahwa amaliyahnya diterima Allah di akhirat kelak. Buah dari amal adalah kesan yang lahir dari amal kebaikan yang dilakukan. Kesan itu menjadi tanda, menunjukkan sama ada amal seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Banyak ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakan tentang tanda-tanda yang boleh dibuat ukuran tentang amal yang dilakukan. Misalnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa tidak dicegah oleh sholatnya dari melakukan perbuatan keji dan munkar, maka dia tidak bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan bertambah jauh. Artinya, ada kesan yang ditimbulkan dari amal ibadah kita, entah itu kesan baik atau kesan buruk. Kesan baik itu menunjukkan diterimanya amal, dan kesan buruk itu menunjukkan ditolaknya amal. Itu sebagai acuan bagi kita untuk selalu memperbaiki amaliyah dengan melihat kesan yang ditimbulkan pada diri. Sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholat yang mendekatkan orang yang melakukannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tandanya adalah orang itu dilindungi dari terjerumus melakukan perbuatan keji dan munkar. Andai kata mata hati dapat melihat, niscaya akan kelihatan sholat dan amal kebaikan yang lain mengeluarkan nur-nur malaikat yang menjadi tentera
melindungi orang yang melakukan sholat, dan kebaikan itu, dari serangan, tentera musuh menjatuhkannya, ke dalam lembah kekejian, dan kemunkaran. Orang tersebut, kadang-kadang terlintas juga di hatinya, untuk melakukan maksiat, tetapi, nur-nur malaikat, yang menjadi tentera amal kebaikan, bertindak menghindarkannya, daripada melakukan maksiat, yang ingin dilakukannya itu, hinggakan dia sendiri heran, bagaimana dia bisa terselamatkan, padahal dia sudah berada di hadapan pintu maksiat. Tentera nur tersebut, bukan hanya melindungi, dan mencegah kejahatan, dari menghampiri tuannya, bahkan, ia juga sering menarik tuannya, kepada kebaikan, hinggakan orang itu, selalu berpeluang berbuat kebaikan, tanpa dirancang, dan dia selalu, merasa heran, bagaimana bila ada saja kerja kebaikan, maka tiba-tiba, dia ikut serta melakukannya, sedangkan, tiada sesiapa menjemputnya, untuk melakukan pekerjaan itu. Inilah yang dinamakan, buah daripada amal kebaikan. Jika dia ikhlas menjaga amal kebaikannya, maka tentera nur malaikat, yang lahir dari amal itu, akan ikhlas pula melindunginya, bukan saja, ketika di atas muka bumi ini, malah tentera nur-nur itu, akan menemaninya di dalam kubur, memberi cahaya, dan menghilangkan kesunyiannya. Bahkan tentara malaikat itu, akan menjaga tuannya, jangan sampai dimakan cacing, dan utuh jasadnya, di dalam tanah sampai hari kiamat. Orang yang tidak mendapat buah, dari amalnya, sering ditarik ke arah yang berlawanan. Dia mudah terjerumus, ke dalam lembah maksiat, walaupun, dia sudah berusaha berungguh-sungguh, untuk menjauhkannya. Dia berasa berat untuk beribadat, walaupun, dia sudah mencoba untuk khusyuk. Walaupun banyak amal kebaikan, yang dilakukannya, tetapi, jika amal itu tidak ikhlas, yaitu tidak ada nyawanya, maka dia tidak dapat menghidupkan, tentera nur dari amal tersebut, yang boleh menjaganya dari kebinasaan. Tentara nur-nur perintahan Allah itu, tak begitu saja ada, tanpa adanya, seorang hamba itu berusaha, memperbaiki ibadah lahir batinnya, dengan benar. Dan jika sudah benar, amalia hamba, apapun amalia itu, bahkan, apapun gerak yang dilakukan hamba, maka, akan menciptakan nur-nur malaikat, yang akan menjaga hamba itu, nur malaikat itu, akan menghiasi ucapan hamba, maka hamba yang ucapannya, dipenuhi cahaya malaikat itu, akan menyuluh hati siapa saja, yang mendengarnya, juga hamba, yang sudah semua geraknya, mengeluarkan cahaya. Maka, segala tindak lakunya itu, akan jadi suri tauladan, dan petunjuk bagi orang sekitarnya, tulisannya, akan penuh cahaya malaikat, yang akan menerangi siapa saja, yang membacanya, karena tulisan itu dipenuhi cahaya malaikat, maka tulisan itu, akan ada energinya, energi hidayah, energi penerang. Sebagaimana cahaya itu, menjelaskan pada apa yang disinarinya, tulisan yang dipenuhi cahaya itu, jelas beda, dengan tulisan yang tak ada cahayanya, sekalipun tulisan itu, bentuknya sama, juga dari huruf A sampai Z. Tapi, jelas beda tulisan, yang berisi cahaya malaikat, seperti lampu itu, jelas beda, lampu yang ada setrum listriknya, dengan lampu yang tak ada setrum listriknya. Orang yang sudah keluar, nur-nur atau cahaya malaikat, di setiap amaliyahnya, dinamakan waliullah, para wakilnya Allah, untuk memberikan penerang, bagi orang di dunia, cahaya malaikat yang keluar, dari setiap amal perbuatan itu, di samping menerangi hamba itu sendiri, dan juga menerangi orang lain, seperti orang yang memegang senter, kemana saja dia bergerak, maka senter itu akan menyertainya. Dan senter itu, jika sudah melekat pada tubuh, orang yang memegang cahaya, maka tubuh orang itu apapun, yang menempel kepada orang itu, maka akan ditempeli cahaya malaikat. Jika sudah begitu, maka apa yang mendekat pada tubuh itu, akan tersinari cahaya, karena tersinari cahaya, apa yang meragukan akan tersingkap, yang gelap akan terusir, yang sebelumnya masalah, akan menjadi terurai, dengan mudah. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah, tidak ada kebimbangan, dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak berduka cita. Wali-wali Allah itu ialah orang-orang yang beriman, serta mereka pula, sentiasa bertakwa. Untuk mereka sajalah, kebahagiaan yang menggembirakan di dunia, dan di akhirat, tidak ada sebarang perubahan, pada janji-janji Allah, yang demikian itulah, kejayaan yang besar. Ayat 62-64, Surah Yunus.